Bangsa kita, bangsa pemenang. Demikian tulis Prabowo dalam bukunya berjudul Indonesia Menang yang diterbitkan pada awal 2019. Ketika Prabowo maju sebagai calon presiden dengan nomor urut 2 pada perhelatan Pilpres tahun tersebut. Buku ini merupakan kelanjutan dari buku Paradoks Indonesia yang diterbitkan beberapa tahun sebelumnya. Buku Indonesia Menang ini pada garis besarnya berisi pemikiran-pemikiran Prabowo Subianto tentang penyelesaian berbagai masalah bangsa dengan berbagai strategi pembangunan dan filosofi kepemimpinan yang digalinya dari nilai-nilai kearifan Indonesia. Seperti juga buku Paradoks Indonesia, buku Indonesia Menang ditulis Prabowo dengan bahasa tutur atau storytelling yang runtun dan sistematis sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang menarik, di dalam buku ini berkali-kali Prabowo menyatakan bahwa Indonesia sejatinya adalah bangsa pemenang, bangsa yang selalu berjuang dari zaman ke zaman untuk berada di barisan terdepan dan tidak mau dikalahkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Prabowo pun mengingatkan kita tentang kerajaan Singasari di bawah kepemimpinan Raja Kartanegara yang menolak tunduk kepada kekaisaran Mongol di bawah kepemimpinan Kaisar Kublai Khan. Pada masa itu, sekitar abad 13 Masehi, Kekaisaran Mongol merupakan kekaisaran terbesar kedua di dunia. Kala itu, Mongol berhasil menguasai wilayah-wilayah yang sangat luas, mulai dari wilayah Turki di barat, Tiongkok di timur, dan Rusia di utara. Jumlah tentara Mongol berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan jumlah tentara yang dimiliki Kerajaan Singasari, dengan pengalaman tempur yang juga berkali-kali lipat lebih banyak. Namun semua itu tidak membuat Kartanegara gentar, tulis Prabowo. Ia berani menolak tunduk pada Kublai Khan. Bahkan utusan Kaisar Kublai Khan yang datang untuk meminta upeti kepada Singasari diusir Kartanegara setelah dipotong telinganya. Hal itu terjadi sekitar tahun 1289. Penolakan Kartanegara ini tentu saja membuat Kublai Khan murka. Ia pun segera menyiapkan tentaranya guna melakukan ekspansi besar-besaran ke Singasari. Namun sebelum tentara Mongol itu tiba di tanah Jawa, Kartanegara wafat, digantikan oleh menantunya Raden Wijaya. Raden Wijaya menggantikan nama Singasari menjadi Majapahit. Raja Majapahit pertama ini pun langsung menghadang sekitar 30.000 prajurit Mongol yang berusaha masuk ke tanah Jawa pada sekitar tahun 1293. Pasukan Majapahit dengan kekuatan lebih dari 100.000 prajurit berhasil menghentikan ekspansi wilayah kekaisaran Mongol. Meskipun lebih dari 2.000 tentara Jawa gugur dalam pertempuran ini dan 3.000 tentara Mongol tewas. Perlawanan Kartanegara yang dilanjutkan oleh Raden Wijaya membuat kerajaan Majapahit yang sebelumnya bernama Kerajaan Singasari menjadi satu dari 4 negara di dunia yang berhasil mengalahkan tentara Mongol. 3 negara lainnya adalah Mesir, Jepang, dan Vietnam. Namun Prabowo merasa prihatin ketika ia berkeliling ke daerah-daerah, berinteraksi melalui Facebook dan Twitter, berbincang dengan pemuda, pengajar, dan para profesional dari berbagai kalangan. Ternyata banyak yang tidak mengetahui keberanian Kartanegara, Raja Singasari, yang namanya diabadikan sebagai nama jalan tempat Prabowo tinggal. Selain kisah Kartanegara dan Raden Wijaya, lanjut Prabowo, saya juga perhatikan banyak orang tidak mengetahui kisah Malahayati, laksamana perempuan pertama di dunia yang memimpin armada perang Kesultanan Aceh. Pada akhir abad 15, Laksamana Malahayati menunjukkan bahwa ada perempuan Indonesia yang memiliki kemampuan, semangat, dan kegigihan untuk membela bangsanya, menjaga kekayaan bangsanya dari eksploitasi asing, dari akal-akalan asing. Laksamana Malahayati mengorganisir sekitar 50.000 prajurit dan sekitar 100 kapal perang untuk menjaga Kesultanan Aceh. Ribuan prajurit diantaranya adalah janda-janda pejuang Aceh, sehingga armadanya pun dinamakan Armada Inong Bale atau Armada Perempuan Janda. Dalam satu pertempurannya, Malahayati berhasil menewaskan Cornelis de Houtman, pemimpin armada Belanda yang berusaha menjajah Aceh. De Houtman tewas di ujung rencong Malahayati dalam duel 1 lawan 1. Kegagah beranian Malahayati membuat Belanda hormat dengan rakyat Aceh, dan Portugis pun berpikir panjang sebelum mencoba menjajah Aceh. Selain tentang Kartanegara, Raden Wijaya, dan Malahayati, di dalam buku ini Prabowo juga mengungkapkan bukti-bukti
bukti sejarah lainnya tentang kepahlawanan para pendahulu kita. Di antaranya tentang Pangeran Diponegoro yang bersama prajuritnya melawan Belanda tanpa henti selama sekitar 5 tahun. Lalu tentang kepahlawanan para prajurit kemerdekaan Indonesia, termasuk gugurnya arek-arek Surabaya yang bertempur habis-habisan melawan tentara Inggris pada 10 November 1945 yang kemudian kita abadikan sebagai Hari Pahlawan. Bukti-bukti sejarah ini dikemukakan Prabowo untuk menyadarkan kita, terutama generasi muda, bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang, bukan bangsa yang lemah, bukan bangsa yang kalah, seperti telah ditunjukkan oleh para pendahulu kita yang muncul sebagai pemimpin-pemimpin tangguh, pendekar-pendekar pembela rakyat dan keadilan. Tokoh-tokoh pejuang yang berani melawan penjajahan dan dominasi bangsa lain. Kadang-kadang, dengan berlalunya tahun demi tahun, kita cenderung lupa dengan kisah-kisah para pendahulu kita, tulis Prabowo dalam buku Indonesia Menang. Kadang-kadang kita lupa dengan sejarah kita sendiri, ragu dengan jati diri kita sendiri. Prabowo Subianto, the man of our time.